Siap jadi juara? Nah, saya minta ini bendera diturunin sedikit. Saya mau menyapa yang di ujung sana, yang duduk di sana. Siap jadi juara? Siap. Siap jadi juara? Siap. Siap jadi juara? Siap. Saya mau menyapa yang di sini. Siap jadi juara? Siap. Siap jadi juara? Siap. Yang di sini siap jadi juara? Siap. Yang di depan sini siap jadi juara? 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 Saya sudah mencium aroma kemenangan sejak tadi kemenangan. Dan dentuman musik pada siang hari ini, terutama yang dimainkan oleh Gubernur kita Amirul Mukminin di Sumatera Barat, itu adalah dentuman kemenangan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada saudara semuanya, para kader dan simpatisan PKS yang telah memberikan satu hadiah besar bagi keluarga besar PKS di seluruh Indonesia ketika kita menghadapi badai, yaitu kemenangan dalam Pilkada Kota Padang. Jadi yang bergembira bukan hanya kader dan simpatisan PKS di Kota Padang, tapi itu adalah hadiah dari seluruh kader dan simpatisan Kota Padang untuk seluruh keluarga besar di seluruh Indonesia. Dan dari dulu Sumbar selalu menyumbangkan terlalu banyak untuk Republik ini. Saya sendiri punya seorang kiai pendiri pesantren di mana saya belajar 6 tahun. Itu adalah alumni dari Sumatera Tawalib. Jadi kita ini di Sulawesi Selatan berutang budi kepada masyarakat Sumatera Barat. Dan dulu waktu saya SMP, salah satu buku pertama yang saya baca dalam hidup saya adalah buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Saya tumbuh sampai sekarang dengan satu model di kepala saya dari seorang ulama, yaitu Buya Hamka. Dan yang paling menarik dari tulisan Buya Hamka adalah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya tidak mau ke sini, saya mau ke sini dulu. Soalnya tadi waktu Gubernur menyanyi tentang istrinya, saya jadi kangen sama istri saya. Yang lainnya bawa pasangan, kita ke Padang dalam keadaan jomblo. Sama. Selamat untuk para jomblo. Tapi apa yang terputus dalam kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk, mudah-mudahan insya Allah kita lanjutkan. Amin. Kita sambungkan kembali. Dan saudara-saudara sekalian, ada satu tren dalam politik kita 15 tahun terakhir ini, bahwa pemimpin nasional kita itu diambil dari para pemimpin daerah yang berprestasi. Dan karena itu saya berharap Gubernur kita Amirul Mukminin di Sumatera Barat ini suatu waktu juga insya Allah akan menjadi presiden di Republik ini. Kalau dulu kan ada Bung Hatta, ya kan, sampai Wapres. Dan sekarang ini, alhamdulillah masyarakat Indonesia sudah dewasa, tidak lagi memandang persoalan Jawa luar Jawa itu penting. Mereka memandang yang penting adalah
siapa yang ingin memimpin Indonesia harus menjadi otaknya Indonesia, harus menjadi hatinya Indonesia, dan harus menjadi tulang punggung Indonesia. Dari suku manapun dia berasal, dia pantas memimpin Indonesia. Jadi karena itu kita berharap insya Allah nanti setelah gubernur kita menyelesaikan periodenya dan kita daulat lagi, insya Allah maju dulu untuk periode yang kedua. SK-nya belum keluar, tapi dari sekarang saya sampaikan. Karena pilkada gubernur nanti tahun 2015. Iya kan? 2 periode oke. Siap 2 periode? Siap 2 periode? Siap 2 periode? Tok, Sumatera Barat. Nah, saudara-saudara sekalian, di awal kita dulu menghadapi badai, saya cerita kisah Nabi Yusuf. Masih ingat cerita Nabi Yusuf? Babak pertama dari cerita Nabi Yusuf itu adalah ketika beliau dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Tapi setahun yang lalu saya mengatakan kepada kader-kader PKS, jangan pernah jawab kalau Anda ditanya kenapa Anda terpuruk atau jatuh ke dalam sumur. Perlihatkanlah kepada bangsa Indonesia sebuah drama tentang bagaimana PKS keluar dari sumur itu. 1 tahun kemudian, hari ini saya mau tanya, kira-kira PKS sudah keluar dari sumur tidak? Sudah keluar dari sumur? Sudah keluar dari sumur? Sudah keluar dari sumur? Sudah keluar dari sumur? Yang di belakang sana, PKS sudah keluar dari sumur tidak? Sudah keluar dari sumur? Dan sekarang rakyat Indonesia menantikan babak kedua dari drama Nabi Yusuf. Tahu babak keduanya apa? Tahu babak keduanya apa? Dari sumur ke? Coba ulangi, agak enak didengar kalimat itu. Dari sumur ke? 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 Dan saudara sekalian, istana Indonesia ini, Republik Indonesia ini sudah pernah rasa merah, sudah pernah rasa kuning, sudah pernah rasa biru, yang belum pernah rasa apa? Mau tahu rasanya Indonesia kalau Indonesia ini rasa putih? Mau tahu? Itu seperti bedanya Coca-Cola dan air putih. Kalau kita menuangkan air putih, ada busanya nggak yang naik? Kalau kita menuangkan Coca-Cola, yang naik pertama apanya? Nah, PKS itu tidak punya busa. Kalau busanya turun, kita berhenti menuang Coca-Cola, busanya habis, ternyata Coca-Colanya cuma sedikit. Ya kan? Karena itu ada pemimpin ramai di mana-mana, tetapi pencapaiannya tidak ada. Dan ada pemimpin yang rasanya hambar-hambar saja, tapi pencapaiannya luar biasa. Salah satu contohnya adalah Amirul Mukminin di Sumatera Barat itu. Penghargaan yang beliau dapat luar biasa banyaknya. Survei kita membuktikan tingkat kepuasan publik kepada beliau luar biasa tingginya, tetapi beliau tidak sepopuler gubernur yang lain. Karena beliau adalah air putih, bukan? Yang kedua, bedanya air putih dan Coca-Cola. Kalau kita minum Coca-Cola banyak, kira-kira sehat tidak? Kalau minum air putih terus? Sehat. Ya kan? Nah sekarang, saudara sekalian, saya mau menggambarkan kira-kira orang Indonesia itu wajahnya akan seperti apa kalau Indonesia ini dipimpin oleh PKS. Kalau Indonesia ini dipimpin oleh si putih, kira-kira wajah orang
cirinya. Ada 3 ciri orang Indonesia kalau Indonesia ini dipimpin oleh si putih. Yang pertama, insya Allah orang Indonesia akan lebih soleh. Yang kedua, lebih pintar. Yang ketiga, lebih kaya. Orang Padang suka orang kaya, ya kan? Dan saudara sekalian, ini jadi soleh, pintar, kaya. Dia menggabungkan agama, pengetahuan, dan kesejahteraan. Itulah ciri baru orang Indonesia nanti kalau Indonesia ini dipimpin oleh PKS. Saya mau tanya ini gadis-gadis yang ada di sini. Nanti kalau cari suami yang jomblo-jomblo ini, kira-kira cari suami yang bagaimana? Yang soleh, yang pintar, yang... Jadi manusia Indonesia yang ingin diproduk oleh PKS adalah manusia yang akan menjadi harapan semua perempuan Indonesia. Saya kira yang laki-laki juga begitu kan? Kalau cari istri, cirinya kira-kira apa? Jadi soleha, pintar, dan kaya, iya kan? Itulah 3 ciri manusia Indonesia kalau Indonesia ini dipimpin oleh PKS. Dan ada satu jalan menuju ke sana. Agama dan pengetahuan itu menjadi sumber moral dan sumber produktivitas. Tapi kesejahteraan, kekayaan itu harus menjadi hasilnya. Dan kita tahu agama kita ini di dalam Islam memberikan jalan rute, roadmap menuju kesejahteraan. Rasulullah bersabda, "Tis'ata a'syari rizqi fit tijarah." 9/10 rezeki itu ada dalam perdagangan. Jadi kalau mau jadi orang kaya, jadilah pedagang. Makanya di Republik ini yang orang kayanya paling banyak berasal dari orang Minang. Jadi kalau ada kontribusi yang ingin kita bangun bagi masyarakat Indonesia ke depan adalah saya ingin menjadikan budaya pedagang Minang ini menjadi budaya nasional. Supaya nanti yang kaya, yang sejahtera bukan cuma orang-orang Minang, tapi seluruh suku yang ada di Indonesia insya Allah sejahtera karena mereka menjadi pedagang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nanti insya Allah kalau generasi baru Indonesia ini punya semangat sebagai entrepreneur, punya semangat sebagai pedagang, kita ingin setiap sarjana yang tamat selesai kuliah tidak lagi menulis surat lamaran kerja, tapi membuat pengumuman lowongan kerja baru. Kenapa? Dia bikin restoran Padang, ya kan? Jadi mereka tidak lagi menulis surat lamaran kerja, tapi dia membuat pengumuman iklan lowongan kerja. Jadi saya ingin memasukkan budaya pedagang ini, kultur bisnis ini, atau semangat entrepreneurship ini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, ada persamaan orang Minang dengan orang Bugis, sama-sama pedagang, ya kan? Dan karena itu kita ingin semangat dari 2 budaya Indonesia ini insya Allah menjadi semangat Indonesia seluruhnya insya Allah. Nah saudara sekalian, jalan kita menuju ke sana adalah rebut dulu Sumatera Barat, baru kita rebut Indonesia. Nanti insya Allah kalau kita memimpin Indonesia, baru mimpi ini insya Allah akan kita wujudkan. Tapi saya mau tanya, kalau kita sudah juara dalam pilkada gubernur, juara juga dalam pilkada kota Padang, kira-kira langkah untuk menuju juara dalam pemilu legislatif masih jauh atau sudah dekat? Masih jauh atau sudah dekat? Sudah dekat? Sudah dekat?
Sila dekat, sila dekat, sila dekat. Sekarang pegang dadanya semua. Yang di sana pegang dadanya, kita pegang dada. Pegang dadanya semuanya. Dalam Quran itu ada kata sakinah yang terulang 6 kali. Artinya kemantapan hati. Semua kata sakinah ini diulang di dalam Quran dalam konteks pertempuran. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa jika Allah menurunkan ketenangan, kemantapan hati dalam hati pasukan mukmin sebelum pertempuran berlangsung, insya Allah mereka akan memenangkan pertempuran. Makanya Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah ridho kepada orang-orang beriman yang berbaiat padamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati mereka, lalu Allah beri mereka kemenangan yang dekat. Sekarang coba kita pegang dadanya semua. Coba kita rasa-rasa, ada kemantapan hati di situ? Katanya di sini ada sakinah di situ? Ada kemantapan? Mantap, 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 mantap. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.